Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin ay ila yaumil qiyamah. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqul muslim 'alal muslim khamsun: raddus salam wa iyadatul marid wa ittiba'ul janazah wa ijabatud da'wah wa tasmiyatul 'atis. Rawahu Bukhari. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, kaum muslimin sidang jamaah yang mulia, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat, rahmat dan hidayah yang Allah berikan kepada kita semuanya sampai pada hari ini kita masih mampu melaksanakan serangkaian kegiatan amaliyah Ramadan, melaksanakan ibadah-ibadah fardu maupun ibadah-ibadah sunnah. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan mulai dari Ramadan pertama sampai pada hari ini dan berikutnya sampai pada akhir Ramadan nanti, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam marilah kita kirimkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dalam kesempatan ini khatib mengajak kita semuanya, marilah senantiasa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam arti yang sesungguh-sungguhnya, menjalankan seluruh perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Dengan modal takwa inilah kita hidup dan kita akan kembali kepada Allah pula dengan membawa ketakwaan. Oleh karena itu, tak henti-hentinya kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kiranya kita dimasukkan ke dalam golongan hamba-hamba Allah yang senantiasa bertakwa sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah salat Jumat yang mulia, adapun judul khutbah pada siang hari ini tentang adab pergaulan. Setiap kita punya teman, punya saudara, punya kakak, punya orang tua, memiliki atasan, memiliki pimpinan, dan setiap kita memiliki juga bawahan. Oleh karena itu, di dalam kehidupan bermasyarakat, maka dengan posisi-posisi tersebut perlu ataupun dibutuhkan namanya adab di dalam pergaulan. Bapak hadirin kaum muslimin sidang jamaah yang mulia, Allah menciptakan kita dari asal yang sama, min sulalatin min tin, yaitu dari saripati tanah. Kemudian Allah ciptakan pula kita bersuku-suku dan berbangsa-bangsa.
apa? Tujuannya adalah agar kita saling mengenal satu sama lain. Sebagaimana Allah firmankan di dalam surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakanmu min dzakarin, dari golongan laki-laki, wa unsa, dan perempuan, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan kami jadikan kalian dalam bentuk berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, lita'arafu, agar kalian saling mengenal satu sama lain. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Tidak ada yang lebih mulia apa yang kita punya selain daripada ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ukuran di dalam kehidupan kita yang paling mulia di sisi Allah adalah takwa. Sepanjang kita memiliki ketakwaan, maka kita akan memiliki kemuliaan. Kalau tidak, dalam arti kita tidak memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sudah barang tentu boleh jadi kita mulia di mata manusia, tetapi di mata Allah kita bukanlah makhluk yang mulia. Oleh karena ini, takwa adalah menjadi barometer kemuliaan. Bapak hadirin kaum muslimin sidang jamaah yang mulia. Lalu bagaimana adab cara kita bergaul agar kita bisa saling mengenal satu sama lain? Maka yang pertama, adab dalam pergaulan yang harus diperhatikan adalah menghargai perbedaan. Perbedaan adalah sesuatu yang pasti. Diciptakan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, laki-laki dan perempuan ini juga sudah memiliki perbedaan. Perbedaan dalam bentuk fisik atau perbedaan dalam bentuk keilmuan diri kita, mutu kualitas diri kita, maka tentu manusia memiliki berbeda-beda. Oleh karena itu, dengan perbedaan itu adalah sesuatu yang pasti terjadi, akan tetapi mesti kita hormati. Lalu bagaimana caranya kita mengenali perbedaan itu? Pertama tentu kita lakukan adalah ta'aruf. Ta'aruf dalam bahasa yang sederhana, saling mengenal satu sama lain. Yang dulunya tidak kenal menjadi kenal, memperkenalkan nama satu sama lain dengan mengawalinya berjabat tangan, kemudian menyebutkan nama, saling memperkenalkan diri. Terjadilah ta'aruf. Kemudian yang kedua, tafahum. Kalau kita sudah saling mengenal, maka hal yang harus kita perhatikan adalah tafahum. Tafahum itu saling memahami satu sama lain. Tidak akan terjadi penghormatan terhadap perbedaan jikalau kita tidak saling memahami. Kalau kita hanya menuntut untuk dipahami, maka tidak akan terjadi. Maka seharusnya adalah jikalau kita ingin dipahami, maka kita belajar pula untuk memahami orang lain. Kemudian yang ketiga, ta'awun. Kalau sudah kita ta'aruf, tafahum, kemudian ada ta'awun. Ta'awun makna yang sederhana adalah saling tolong menolong. Menolong dalam hal apa? Tentu menolong dalam hal takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang bisa kita perbuat dalam hal tolong menolong ini? Tentu yang memiliki harta menolong dengan hartanya, yang memiliki tenaga menolong dengan tenaganya, yang memiliki ilmu menolong dengan ilmunya. Artinya satu sama lain dengan kelebihannya masing-masing, kita hidup saling tolong menolong. Bapak-bapak kaum muslimin sidang jamaah yang mulia. Kemudian adab pergaulan yang berikutnya adalah jangan suka mencela. Mencela adalah perbuatan yang tidak terpuji. Oleh karena itu perbuatan ini sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin
asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhunna. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian merendahkan satu kaum, karena boleh jadi kaum yang kita rendahkan itu lebih baik daripada kita. Kemudian wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairun minhun, dan janganlah pula para wanita-wanita itu mencela wanita yang lain, karena boleh jadi wanita yang dicela itu lebih baik daripada wanita yang mencelanya. Wala talmizu anfusakum, dan jangan pula mencela diri sendiri. Wala tanabazu bil alqab, dan jangan pula memanggil dengan panggilan yang tidak baik. Bi'sal ismul fusuq ba'dal iman, karena sejelek-jelek panggilan setelah iman adalah panggilan-panggilan yang tidak baik itu. Wa man la yatub, maka barang siapa yang tidak bertobat, fa ulaika humuz zalimun, maka sungguh mereka termasuk dalam golongan orang-orang yang zalim. Inilah bentuk larangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh Allah Subhanahu wa taala dilarang untuk mencela satu sama lain. Persoalan Allah menciptakan manusia dengan berbeda-beda fisik. Mungkin ada yang cantik, ada yang tidak cantik, ada yang gagah, ada yang tidak gagah. Mungkin ada yang tidak sempurna dalam penciptaannya. Bukan berarti Allah tidak mampu untuk menciptakan yang lebih sempurna daripada yang ada, tidak. Allah Maha Kuasa untuk membuatnya. Akan tetapi Allah menciptakan dengan kondisi manusia yang berbeda-beda seperti itu. Artinya kita dituntut untuk saling menghargai satu sama lain. Oleh karena itu Allah melarang kita hidup saling mencela satu sama lain. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin sidang jamaah yang mulia. Kemudian berikutnya mengucapkan salam. Ini juga termasuk dalam adab pergaulan. Mengucapkan salam mestinya sudah menjadi budaya orang Islam. Kenapa demikian? Sebab identitas yang menonjol di dalam pergaulan itu adalah salam. Oleh karena itu salam mesti kita budayakan. Kita bertemu dengan saudara satu sama lain, kita ucapkan salam, baik kepada orang yang kenal maupun orang yang tidak kenal. Kemudian yang keempat, termasuk dalam adab pergaulan adalah menjawab salam. Mengucap salam itu berhukum sunnah, tetapi menjawab salam adalah hukumnya wajib bagi yang mendengarkannya. Kemudian termasuk dalam adab pergaulan adalah bersikap ramah, sopan, sabar dan pemaaf, kemudian saling berkasih sayang. Inilah beberapa adab-adab dalam pergaulan yang harus kita perhatikan. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'an wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله